Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Armada Travel Hantu. Cerita ini ditulis oleh @cerita_arwah. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Oh iya, sebelumnya Mimin meminta tolong nih, tolong bantu share, like, dan subscribe channel baru Mimin ya, supaya Mimin makin giat lagi untuk upload video di channel ini. Yuk, daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Ada sebuah kejadian horor yang tidak terlupakan saat tahun 2016 kemarin bagi si Yani. Ia yang kala itu ingin pulang ke kampung halamannya di daerah Jawa Tengah dengan menggunakan mobil travel. Ternyata armada travel yang ia gunakan itu adalah armada travel yang dikenal bermasalah. Nah, apa masalahnya dan bagaimana kejadian horor yang menimpa Yani saat dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya? Seperti biasa, yuk langsung saja masuk dalam ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang libur tengah semester tahun 2016 kemarin, Indriani Hairunisa atau akrab dipanggil Yani seperti biasanya memilih untuk pulang ke kampung halamannya yang ada di Temanggung. Dara berusia 21 tahun ini memang menempuh pendidikan kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di daerah Tangerang. Hal itu dipilih Yani karena telah mendapat persetujuan dari sang ibu dan ayahnya. Oleh sebab ia memperoleh beasiswa penuh selama menempuh pendidikan S1 di universitas swasta tersebut. Assalamualaikum Pak, aku liburan tengah semester ini mau rencana pulang ke kampung. Kebetulan anak muridku libur sekolah juga Pak. Dan di sini aku udah ndak ada kegiatan apa-apa lagi, ucap Yani di telepon mengabari sang ayah. Oh iya nak, bapak tunggu ya. Kapan rencana kamu mau pulang? Tanya ayahnya. Insya Allah besok pak. Doakan Yani selama di jalan ya pak, jawab Yani. Nganu, kamu pulangnya mau naik kereta atau bis nak? Yani ndak tahu pak. Sedapatnya tiket saja pak, ucap Yani. Setelah memberitahukan jika ia akan pulang esok hari, Yani segera menutup teleponnya. Sebenarnya kepulangan Yani ke kampung halamannya saat itu memang cukup mendadak. Awalnya Yani memang berniat menghabiskan waktu di kos-kosan sambil bekerja paruh waktu menjadi guru les private SD hingga SMP, mengajar bimbel beberapa muridnya. Tapi karena banyak di antara mereka yang memilih untuk liburan bersama keluarga, Yani terpaksa memilih untuk pulang kampung saja. Yani segera mengemasi barang-barang bawaannya untuk besok, dan sesudahnya ia mencoba browsing untuk mencari-cari tiket kereta. Tiket kereta yang menuju ke tempatku sudah habis. Mungkin karena aku terlalu mepet pesen tiketnya kali ya, gumam Yani. Yani lalu berpikir jika ia pulang dengan naik armada travel saja. Karena jika biasanya ia naik bis, ia harus transit dan naik angkutan umum lagi untuk bisa sampai ke rumahnya. Yani mencoba melihat-lihat armada travel yang menjajakan jasa antar jemput Tangerang Temanggung. Tidak masalah membayar ongkos lebih mahal sedikit, tapi ia sudah tidak perlu repot-repot naik turun bis atau angkutan umum lain untuk bisa segera sampai di rumah. Setelah mendapatkan iklan penyewa jasa travel, Yani segera menghubungi nomor telepon yang tertera di internet untuk mengkonfirmasi tentang harga dan titik penjemputan nanti. Setelah bertukar pesan melalui WhatsApp, ditentukanlah esok jam 7 sore ia akan dijemput oleh armada travel tersebut di indekosnya. Sebelumnya, Yani ini minta untuk keberangkatan besok pagi.
Cuma karena akhirnya mundur, jadi jam 7 di kloter kedua. Singkat cerita, jam 5 sore Yani dapat WA dari kantor Armada Travel yang bersangkutan untuk mengkonfirmasi penjemputan agak mundur di jam setengah 8 malam nanti. Dan untuk menunggu waktu yang ditentukan Yani ini sambil mandi, sholat, serta makan malam terlebih dahulu. Mendengar suara azan maghrib, Yani segera bergegas untuk berwudu dan menunaikan ibadah sholat maghrib, dan setelah itu rencananya ia akan makan malam. Namun anehnya, saat Yani sedang menunaikan ibadah sholat, pintu kamarnya diketuk-ketuk oleh Bu Yasmin, si pemilik sekaligus penjaga kos. "Mbak Yani, Assalamualaikum." Yani agak terburu-buru menyelesaikan sholatnya dan segera membukakan pintu, dan Yani pun masih menggunakan mukena. "Waalaikumsalam. Iya Bu, ada apa ya?" tanya Yani dengan heran. "Mbak Yani mau pulang ke Temanggung ya? Itu travelnya sudah jemput." Seketika Yani ini heran, dan ia ingat jika menurut admin Armada Travel tersebut keberangkatannya ditunda jadi jam setengah 8. Tapi kok nyatanya jadi lebih awal. "Oh iya Bu, Yani memang mau pulang hari ini," jawab Yani masih agak bingung. "Ya sudah, kalau gitu hati-hati di jalan ya Mbak Yani. Awas barang-barangnya jangan ada yang ketinggalan," jawab Ibu Yasmin sambil tersenyum. Yani dengan tergesa-gesa membawa keluar barang-barang yang akan dibawa pulang ke kampung. Begitu Yani keluar, ia sempat melamun saat melihat mobil Armada Travel itu seperti mobil tua yang ditafsir tahun 90-an dengan tipe Panther. Padahal di situs yang tertera di internet, mobil yang dipakai itu mobil-mobil tahun baru seperti Avanza, Xenia, dan Elf Diesel. "Pak, apa mobil ini ada AC-nya Pak?" tanya Yani agak ragu sambil memasukkan barangnya. Si sopir itu hanya menjawab dengan gestur mengangguk, dan dari raut wajahnya benar-benar seperti tidak ramah. Begitu Yani masuk dalam mobil, ia melihat di sana cuma ada dirinya saja. Yani membatin mungkin travel ini pertama kali menjemput dirinya dan barulah akan menjemput penumpang lainnya di rumah masing-masing. Sekitar mobil itu berjalan 2 km kurang lebihnya, Yani baru teringat jika kantong plastik yang berisi cemilannya tertinggal di kos-kosannya. Yani dari jok belakang lalu menepuk pundak si sopir. "Pak, maaf, apa bisa mampir sebentar nggak ya? Nanti saya mau ke Indomaret atau Alfamart. Makanan saya ketinggalan soalnya Pak," ucap Yani. Si sopir itu tidak bergeming, padahal pundaknya sudah digoyang-goyangkan oleh Yani sekitar 2 kali. Yani seketika agak bete, ia lalu mengeluarkan handphonenya dan mencoba untuk mengirim WA kepada admin Armada Travel tersebut perihal si sopir yang seperti tidak ramah dan jadwal pemberangkatan yang maju sekitar 1,5 jam dari awal konfirmasi. Yani pun sampai lupa ia ingin mengabari kedua orang tuanya jika kini ia sudah di jalan pulang. Namun begitu Yani melihat ke layar handphonenya, sinyalnya hilang, dan saat ia mengirim pesan WhatsApp otomatis tidak terkirim. Yani perlahan merasa kepalanya agak pusing dan seperti mabuk kendaraan. Sekedar informasi, jadi menurut si narasumber ini, dia memang masih suka mabuk di perjalanan, apalagi dalam keadaan perut kosong. Beruntung di dalam tas Yani masih ada botol minuman yang selalu ia bawa-bawa serta obat antimu yang tersisa. Ia segera menenggak obat tersebut dan tak sampai 15 menit mulai ada rasa kantuk yang menjalar di mata Yani. Yani pun langsung tertidur. Beberapa waktu kemudian, Yani membuka matanya. Ia melihat di kaca jendela mobil dirinya kini sedang ada di jalan tol. Ia pun agak terhenyak saat mengetahui di dalam mobil itu kini sudah terisi penuh oleh penumpang. Apa aku 11 itu ya tidurnya?
Sampai-sampai penumpang yang masuk segini banyaknya, aku nggak sadar, batin Yani. Suasana di mobil itu benar-benar hening dan tak ada percakapan sama sekali. Yani sesekali mencuri-curi pandang ke penumpang yang ada di dalam mobil tersebut. Tapi anehnya mereka yang Yani lihat wajahnya pucat dan datar seolah tidak berekspresi. Yani pun mengamati ada 2 orang anak kecil perempuan yang berusia sekitar 6 tahun dan 9 tahun yang sedang duduk di pangku oleh ibunya, yang membuat Yani agak bergidik ngeri dan memalingkan wajahnya ke jendela saat Yani menatap wajah anak itu sambil tersenyum. Si anak malah menunjukkan wajah pucatnya dan mulutnya menyeringai kepada Yani. Sontak saja Yani seketika gemetar ketakutan, apalagi yang Yani lihat wajah si anak dan semua penumpang yang ada di mobil itu ternyata pucatnya bukan seperti orang sakit, tapi lebih mirip seperti mayit. Perasaan Yani mulai tidak tenang. Ia kemudian memasang headset lalu memutar lagu-lagu Islami dan sholawatan yang tersimpan di memori handphonenya sambil matanya ia arahkan ke jalan tol yang nampak lengkang. Setelah hampir setengah jam Yani melihat keluar jendela, ia mulai sadar jika dari tadi ia tidak nampak melihat ada satupun mobil yang lewat, baik di arah yang sama maupun arah sebaliknya. Jalan tol itu benar-benar kosong, hanya ada mobil travel itu saja. Yani mulai bergidik ketakutan. Ia di dalam hati ikut membaca-baca sholawat. Tidak sampai hanya di situ saja kengerian yang dirasakan oleh Yani ini. Ia pun memperhatikan jika mobil travel itu masih berjalan dan melewati KM yang sama, yaitu KM 137. Yani mengotak-atik HP-nya. Ia mencoba beberapa kali merestart HP-nya supaya ia bisa mendapat sinyal. Yani ingin menelpon atau mengirim pesan kepada orang tuanya untuk mendoakannya, tapi hasilnya nihil. Sinyal di HP Yani masih tanda silang dan semua pesan singkatnya itu masih tidak terkirim. Dalam kepanikan Yani, ia pun banyak melihat penampakan aneh di pinggir jalan tol, yaitu si sopir armada travel yang kini sedang berdiri di pinggir jalan dengan kepala yang berdarah-darah. Yani shock dan seketika memalingkan wajahnya ke spion depan. Ia sendiri tidak yakin apa yang dilihatnya itu benar, karena sopir travel itu masih mengemudikan laju mobilnya. Tapi saat Yani tadi melihat ke arah luar pun, ia jelas melihat sosok sopir travel itu sedang berdiri di sisi jalan dengan keadaan yang mengenaskan. Yani kemudian mencium bau amis yang sangat menyengat. Muncul rasa mual yang ia rasakan kembali. Ia segera mengeluarkan obat antimo dan menegaknya lagi. Yani mencoba berpikir positif, mungkin dirinya sedang berhalusinasi karena efek mabuk perjalanan darat. Dan perlahan Yani mencoba memejamkan matanya supaya bisa tertidur lagi. Baru saja Yani memejamkan mata, samar-samar ia mendengar suara rintihan. "Tolong, aduh, sakit, tolong." Yani langsung membuka headsetnya dan membuka matanya kembali memastikan itu suara rintihan sakit minta tolong. Loh, mereka semua sepertinya diam saja, tidak ada yang merintih. Tapi kok aneh ya, tadi aku mendengar jelas suara bisikan itu. Batin Yani mulai tidak enak. Hal terakhir yang membuat Yani ini tambah bergidik lemas ketakutan adalah ketika kini tidak hanya kemunculan si sopir saja di pinggir jalan tol itu yang kepalanya berdarah-darah, tapi juga ternyata ia mendapati kedua anak perempuan yang duduk di sampingnya dan semua penumpang yang ada di mobil sudah berdiri di pinggir jalan tol tersebut dengan tubuh yang berdarah-darah. Tidak ada pilihan lagi bagi Yani, selain ia hanya bisa memejamkan matanya lagi sambil berdoa di dalam hati
Entah sampai kapan Yani memejamkan matanya. Akhirnya Yani pun tertidur untuk kedua kalinya. Di sisi lain, Ibu Tiwi dan Pak Saiful yang sehabis pulang dari hajatan melewati kebun-kebun pisang dan melihat ada yang mencurigakan. Loh, ini Yani toh anaknya Pak Warjo. Kok bisa tidur di sini sih? Yan, bangun Yan, bangun, ucap Ibu Tiwi yang membangunkan si Yani. Yani kemudian perlahan membuka mata dan di depannya telah ada Ibu Tiwi serta Pak Saiful suami Ibu Tiwi yang menatap heran melihat Yani sedang tertidur sambil memeluk koper dan tasnya di bawah pohon. Loh, di mana aku? Kok aku bisa sampai di sini? Tanya Yani dengan keheranan. Yani segera diantar pulang oleh Ibu Tiwi dan Pak Saiful, tetangga rumah Pak Wirjo, bapak Yani. Karena malam itu kebetulan Pak Saiful dan istrinya baru pulang dari acara hajatan di tetangga desa melewati kebun-kebun pisang tersebut. Di jalan sampai dengan pulang ke rumah Yani, Yani masih terlihat seperti orang linglung yang hilang kesadaran. Yani hanya lirih mengucap, "Pulang, travel, hantu." Ucapan Yani dengan tidak jelas dengan tatapan mata yang kosong. Merasa ada yang tidak beres, Pak Wirjo yang mengerti akan ilmu kebatinan segera mengambil segelas air dan mendoakan kepada Yani supaya Yani bisa lebih tenang. Singkat cerita, keesokan harinya, begitu Yani terbangun dari tidurnya, perlahan Yani mulai mengingat kejadian-kejadian ganjil yang ia rasakan saat ada di mobil travel dalam perjalanan pulang kampung. Ia segera melihat HP yang sudah dalam keadaan mati kehabisan baterai. Sambil mencas HP-nya, Yani kemudian membuka satu persatu barang-barang bawaannya. Dan semuanya tidak ada yang hilang. Yang Yani heran, uang ongkosnya pun masih utuh. Berarti kemarin Yani benar-benar tidak membayar seperak pun kepada armada travel tersebut. Setelah HP milik Yani hidup, barulah muncul ada banyak telepon masuk dan WhatsApp dari admin travel tersebut yang isinya kurang lebih memarahi Yani. Karena saat penjemputan ke kos Yani, handphone Yani tidak dapat dihubungi dan si sopir menunggu selama hampir 1 jam di depan kos Yani. Untungnya saat itu Ibu Yasmin, si penjaga kos, memberitahukan jika Yani sudah pulang naik travels dari tadi. "Mbak, kalau mau mempermainkan armada travel kami, jangan kayak gini dong. Kami gara-gara Mbak jadi rugi waktu, rugi bensin dan kena komplain penumpang lain. Untung tadi ada penjaga kosnya yang kasih tahu kalau Mbaknya sudah pergi," ucapnya dalam pesan WhatsApp. Yani seketika syok dan tidak mengerti jika kemarin ia bukan menaiki armada travel yang dimaksud. Lalu apa benar semalam Yani naik mobil travel hantu? Yani segera bergegas keluar kamar dan memeluk ibu serta bapaknya yang sedari tadi menunggu Yani bangun di ruang televisi. "Loh, anak ibu sudah bangun. Gimana keadaanmu, Nduk?" tanya Ibu Yani sambil memeluk anak semata wayangnya. Dengan agak terbata-bata, Yani kemudian menceritakan apa yang menjadi permasalahannya jika ia kemarin naik mobil travel hantu. Pak Wirjo yang antara percaya dan tidak percaya langsung mendatangi kantor armada travel tersebut yang berada di daerah Wonosobo. Niatnya sih sekalian Pak Wirjo mengkonfirmasi jika anaknya menaiki armada travel yang dipesan saat di Tangerang dan malah diturunkan di kebun-kebun pisang, bukannya di rumah. Pak Wirjo pun akan mengajak serta anaknya dan istrinya sebagai saksi lalu menuntut balik pertanggungjawaban atas tidak profesionalnya armada itu. Begitu sampai di kantor armada travel yang ada di kota Wonosobo, Pak Wirjo langsung menemui seorang penanggung jawab armada travel untuk menceritakan ulang kejadian sebenarnya. Kebetulan saat itu pula muncul juga sopir asli dari armada travel tersebut yang menjemput Yani dari kosnya. Tapi Yani sudah tidak ada.
"Loh, saya ini juga sudah menjemput jenengan, Mbak. Saya tungguin hampir 1 jam di depan kos loh. Nomor jenengan juga ndak aktif," ucapnya terlihat agak kesal. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara pihak travel dan juga pihak Pak Wirjo yang bersikukuh jika anaknya naik armada travel yang dipesan jam 6 sore lebih sedikit kira-kira. Sedangkan pihak travel bersikukuh jika nomor ponsel Yani tidak dapat dihubungi. Perdebatan yang cukup alot di antara mereka tentang siapa yang benar dan siapa yang berhak bertanggung jawab akhirnya terhenti ketika datang si pemilik travel yang sebut saja namanya Mas Angga. Mas Angga dengan tenang mendengarkan dua belah pihak dalam memberikan argumen saat waktu kemarin. Wajah Mas Angga seketika agak berubah manakala Yani menjelaskan ia dijemput oleh mobil Panther keluaran tahun 1991 dan si sopir yang tidak ramah dengan ciri-ciri badan tinggi, kurus, berumur 50 tahunan ke atas, memakai jaket lusuh berwarna coklat dan bertopi warna ungu pudar. "Pak Darman, Mas Ibing, tolong keluar sebentar dari ruangan saya ya. Sepertinya saya sudah mengetahui letak permasalahannya di mana. Sekarang saya mau berbicara dengan keluarga Pak Wirjo dulu," ucap Mas Angga tegas berwibawa memberi arahan kepada dua orang pegawainya. Saat mereka berdua meninggalkan ruang kantor Mas Angga langsung menjelaskan jika mobil tersebut adalah benar mobil Armada Travel milik ayahnya dahulu. Jadi PT Armada Travel tersebut memang sudah ada sejak lama dirintis oleh ayah Mas Angga sekitar tahun 2004 silam. Awalnya sang ayah yang sebut saja namanya Haji Ratno beroperasi menggunakan satu mobil Panther miliknya. Dan seiring berjalannya waktu, usaha travel milik sang ayah menjadi cukup maju dan mempunyai dua kendaraan, sekaligus satu orang sopir yaitu Pak Mukidi. Mungkin karena banyaknya permintaan antar jemput dan kurangnya tenaga sopir, membuat Pak Mukidi yang berusia sudah lebih dari 50 tahun itu mengalami kelelahan di jalan dan mobil yang dikemudikannya tabrakan sehingga menyebabkan semua penumpang tidak ada yang selamat. Hal itu membuat luka dan trauma mendalam bagi keluarga Mas Angga, terutama Pak Haji Ratno yang harus membayar ganti rugi sekaligus ditutup perusahaan travelnya untuk sementara waktu terkait perizinan. Tahun 2010 kemarin, Mas Angga dan 3 orang sahabatnya kemudian join usaha mendirikan kembali PT Armada Travel milik Pak Haji Ratno yang sudah lama mangkir beroperasi. Setelah semua perizinan selesai, PT Travel yang kini dikelola oleh Mas Angga mulai ramai penumpang yang memakai jasa antar jemput PT Travel tersebut sekitar wilayah Jabodetabek dan Jawa Tengah. Dari tahun awal kemunculannya sampai saat ini sudah terhitung ada 3 kejadian serupa yang mengalami diantar oleh mobil Panther misterius dan diturunkan di pinggir jalan. Kecelakaan yang merenggut nyawa mereka sekaligus pertanggungjawaban Pak Haji Ratno ke pihak keluarga masing-masing yang tidak sebanding. Semua peristiwa ganjil itu masih bisa Mas Angga tutup rapat-rapat dari para pekerjanya. Ia tidak mau baik supir yang saat ini bekerja ataupun para pegawai lainnya menjadi ketakutan saat mengetahui kejadian kelam perusahaan travel tersebut. Setelah selesai semua permasalahan dan kesalahpahaman di antara mereka, akhirnya Pak Wirjo dan keluarganya pamit pulang. Di tengah perjalanan, Yani berulang kali mengucap syukur kepada Allah. Beruntung ia masih diberi keselamatan sampai di kampung walaupun ia sebelumnya sempat dibawa ke dimensi alam gaib dan bertemu dengan sosok-sosok menyeramkan selama ada di perjalanan. Setelah kejadian itu, Yani menjadi enggan untuk pulang naik travel ataupun naik bis. Akhir cerita,
Yani pun kini benar-benar kapok merasakan perjalanan naik armada travel berhantu sepanjang Tangerang Temanggung. Jika ia akan pulang kampung, pasti ia lebih memilih untuk naik kereta api di waktu pagi hari. Nah, itu tadi pengalaman cerita Yani dulu di tahun 2016 silam. Sekian dan selesai. Itulah akhir dari cerita Armada Travel Hantu yang ditulis oleh @cerita_arwah. Terima kasih sudah menonton video di channel Ngulik. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.